Zaman modern, ada pertanyaan, sejak kapan periode yang disebut sebagai zaman modern itu? Sebenarnya tidak ada yang bisa menunjukkan secara pasti kapan dimulainya periode atau zaman modern itu. Tetapi banyak pakar menyebutkan tahun 1500-an lah begitu ya, dimulai periode yang disebut sebagai zaman modern. Kata modern sendiri bila dilacak berasal dari bahasa Latin moderna ya, yang berarti baru, kekinian begitu ya, atau sekarang. Jadi dalam arti ini sungguhnya kalau kita mengatakan bahwa kita hidup saat ini, maka kita sudah mengatakan kita modern. Jadi semua kita itu hidup dalam suatu dunia modern kalau dalam arti kebahasaannya. Namun sungguhnya kata modern ini tidak hanya menunjuk pada hal tersebut saja, tetapi lebih pada suatu kesadaran ya, gitu. Nah, ketika para pakar menyebutkan angka 1500-an yang disebut sebagai periode modern, maka itu berimplikasi bahwa ada anggapan sebelum tahun itu manusia atau orang-orang masyarakat itu belum menyadari tentang apa yang disebut sebagai kemodernan ya, sebagai kesadaran akan kemodernan, dalam arti bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran bahwa mereka bisa mengubah sesuatu di masa kini ya, untuk kemudian mencari hal-hal baru ya, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Baru di era modern itu kita bisa menyebutkan banyak hal baru ya, mulai dari kebaruan dalam ekonomi, politik dan seterusnya. Tetapi yang terpenting dalam sejarah filsafat adalah kebaruan dalam wilayah epistemologi, yaitu kebaruan dalam kesadaran dan cara berpikir. Tadi telah disebutkan bahwa kemodernan itu terkait dengan kesadaran ya. Kesadaran seperti apa? Kesadaran modern dicirikan oleh 3 hal. Pertama, subjektivitas, yang kedua kritik, dan yang ketiga kemajuan ya. Jadi tiga bentuk kesadaran itu yang menjadi ciri dari kemodernan. Subjektivitas di sini dalam arti bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum ya. Dalam arti manusia menyadari dirinya sebagai pusat realitas yang menentukan segala sesuatu. Ini misalnya bisa kita lihat dalam pemikiran Descartes ya, yang sangat populer itu, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Itu sesungguhnya ekspresi dari bahwa rasio yang merupakan representasi dari manusia modern itu menentukan menjadi pijakan dari pencarian pengetahuan, pencarian kebenaran begitu. Lalu kemudian kritik ya. Jadi kritik ini kan selalu dihadapkan dengan cara berpikir dogmatis dan otoritas ya, tradisi begitu. Jadi dalam kemodernan kita yang pertama menghindari cara berpikir dogmatis ya, menerima begitu saja tanpa kemudian kita tidak mengecek terlebih dahulu apakah suatu misalnya pengetahuan itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan atau tidak begitu ya. Suatu kebenaran itu apakah bisa dipertahankan secara rasional atau tidak begitu. Jadi itu semacam spirit ya yang ada di masa modern. Lalu terkait juga dengan otoritas ya. Jadi kebenaran di abad sebelumnya itu kan selalu disandarkan pada otoritas ya. Otoritas dalam hal ini
Di abad pertengahan misalnya otoritas keagamaan gitu ya. Nah, ini yang coba untuk dilepaskan di dalam periode modern. Dan yang terakhir adalah kemajuan. Kemajuan di sini berarti bahwa dengan subjektivitas ya, dengan bahwa manusia menyadari bahwa dirinya lah yang menentukan gitu ya. Lalu kemudian juga dengan kekritisan mencari hal-hal yang baru begitu. Lalu pada akhirnya manusia modern itu menyadari bahwa waktu itu menjadi sesuatu yang penting, suatu sumber yang langka ya, yang tak akan terulang begitu ya. Dia akan bergerak ke depan mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tiga kesadaran inilah yang menjadi ciri dari kemodernan. Mari kita lanjutkan. Pada kesempatan yang lalu saya telah menjelaskan tentang ciri kesadaran modern ya. Ada subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Nah, filsafat modern sendiri merupakan sebuah pemberontakan ya, sebuah perlawanan terhadap filsafat abad pertengahan, filsafat tradisional gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat sejauh mana pemberontakan intelektual dari filsafat modern terhadap alam pikiran atau filsafat tradisional. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa filsafat tradisional itu salah satu cirinya adalah dia bersifat holistik ya, dalam melihat segala sesuatu, menekankan kesatuan, lalu kemudian koherensi dari keseluruhan konsep-konsep begitu, dan sistematis, dan itu bisa terlihat dalam metafisika atau ontologi ya. Jadi filsafat tradisional itu selalu menekankan metafisika sebagai garda depannya, dan itu berimplikasi pada akhirnya memang alam pikiran filsafat abad pertengahan atau tradisional itu melihat realitas sebagai suatu tatanan ya, sebagai suatu tatanan sistematis, lalu kemudian juga hierarkis pastinya ya. Nanti karena mereka selalu melihat bahwa ada realitas tertinggi misalnya ya, lalu kemudian sampai yang terendah, yang dari yang paling abstrak sampai ke yang paling konkret misalnya. Itu bisa kita lihat ciri tersebut dalam berbagai gagasan dari para filosof abad pertengahan. Nah, lalu filsafat modern, kecenderungan dari filsafat yang kemudian lahir ya di periode modern itu melawan metafisika, melawan cara pandang seperti itu, dengan menekankan bahwa ya yang terpenting itu bukan tatanan itu, tetapi lebih pada rasio ya, jadi otonomi individu. Jadi yang tadinya perdebatan itu, perbincangan diarahkan pada langsung membicarakan tentang kenyataan ya, realitas, hakikat, lalu kemudian sekarang diarahkan untuk kemudian berbicara tentang apa yang menjadi dasar kita bicara semua itu gitu ya. Nah, dasar dari semua itu adalah rasio, yang kemudian menunjukkan bahwa ya manusia dengan rasio itu mampu menentukan dirinya sendiri, yang kemudian disebut autonomos.
Nah, pergeseran ini sekali lagi ya, itu memang berakibat pada pergeseran ya, peralihan dari yang tadinya teosentris ya dalam alam pikirannya, kemudian mengarahkan diri kepada antroposentris yang tadinya selalu bicara tentang Tuhan, realitas-realitas abstrak ya, lalu kemudian bicara tentang manusia. Nah, jadi dari teologi menjadi filosofi lah begitu ya pergeserannya sebenarnya, dari teosentrisme menjadi antroposentrisme. Nah, perubahan ini dapat dibaca sebenarnya menjadi dari dua perspektif ya. Bagi para pembela metafisika filsafat tradisional, filsafat modern ini merupakan sebuah kemerosotan malah ya. Jadi karena terlihat anarkis, kacau gitu ya, tidak ada suatu pandangan dunia yang utuh gitu ya. Tapi di sisi lain para pembela pemikiran modern mengatakan ini kemajuan, ya, emansipasi ya. Jadi alam pikiran manusia membebaskan diri ya dari berbagai bentuk-bentuk otoritas ya, tradisi yang membuat manusia tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat begitu ya. Dan sekali lagi ya, kita lihat bahwa ya kita tidak bisa berpihak ya, kita bisa berpihak ke A, ke posisi pertama atau kedua, tetapi sesungguhnya bukan itu yang terpenting ya. Tapi bahwa kemudian filsafat modern itu memang sebagian banyak itu mencoba untuk menghantam metafisika ya, seperti dilakukan oleh Nietzsche, Kant, Comte juga ya, Hegel dan Marx juga kan seperti itu ya. Nah, rekan-rekan, jadi pemberontakan filsafat modern terhadap filsafat abad pertengahan itu terlihat kembali juga ya dalam beberapa momen ya. Jadi karena tadi disebutkan bahwa filsafat modern itu mencoba untuk mencopot ya mahkota dari metafisika ya, dari alam pikiran yang selalu melihat kesatuan, hierarki ya dalam melihat realitas itu. Dan lebih konkretnya sesungguhnya adalah filsafat modern ini mencoba untuk menggulingkan ya otoritas dari dua gugus pilar ya, dua pilar filsafat alam pikiran abad pertengahan, yaitu otoritas dari filsafat Aristoteles yang didapat oleh para intelektual waktu itu dari para filosof Muslim dan Yahudi, dan kitab suci ya, dan kitab suci, sehingga kemudian dua otoritas itu ditolak begitu ya, dikritisi, dan itu artinya bahwa seperti tadi kita sudah ungkap juga, filsafat modern ini kan selalu menekankan rasio ya. Jadi yang tadinya otoritas itu, katakanlah tahta bangunan intelektual itu ada pada filsafat Aristoteles dan kitab suci, dan terutama nanti dominan dari kitab suci ya, dari pandangan keagamaan begitu. Kemudian dicopot ya mahkotanya, kemudian ditaruh, disematkan, ditahbiskan pada rasio. Jadi rasio menduduki tahta otoritatif ya, setelah otoritas tradisi yang dipilari oleh filsafat Aristoteles dan kitab suci itu dirontokkan.
Tahap selanjutnya kita lihat juga panorama menjelang masuk ke abad modern itu adalah munculnya tema-tema baru ya. Jadi tema-tema baru dalam arti bahwa kalau tadi kita sudah menyebut pergeseran diskursus dari teosentris ke antroposentris, dan itu melahirkan misalnya ilmu pengetahuan modern ya, yang sungguhnya menekankan pada metode ya, bagaimana mencari pengetahuan. Kalau filsafat tradisional itu mempersoalkan kenyataan adikodrati yang bisa disebut Tuhan gitu ya, roh dan seterusnya. Para filsuf modern disibukkan untuk mempersoalkan cara untuk menemukan dasar pengetahuan yang sahih tentang pengetahuan itu gitu. Jadi dalam filsafat modern kita selalu bertanya ya, kalau misalnya kita diskusi tentang Tuhan, maka kita perlu mulai dari apa dasar kita bisa bicara tentang Tuhan gitu ya. Jadi metodenya itu penting ya untuk diungkap di dalam filsafat modern. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang satu perkembangan menjelang abad modern ya, yang itu menjadi bahan bakar intelektual ya, yang penting, yang perlu kita perhatikan ketika kita membahas filsafat modern, yaitu adanya gerakan yang disebut Renaissance, lalu kemudian di situ juga ada humanisme ya, dan juga reformasi Protestan. Tentang Renaissance, jadi Renaissance merupakan ya tadi itu ya, bentuk bentuk konkret ya dari pemisahan periode abad pertengahan dengan periode modern nanti. Nah, apa yang dimaksud dengan Renaissance? Renaissance itu kalau dilihat dari sisi bahasa berarti reborn ya, jadi berarti kelahiran kembali. Apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali di situ? Kelahiran kembali di situ maksudnya adalah kelahiran kembali peradaban Yunani dan Romawi. Jadi kalau dalam slogan-slogan aktivis Muslim itu kan, mari kita kembali ke Al-Quran dan hadis, atau mari kita kembali ke suasana zaman Nabi dengan mencontoh ya sunnah-sunnah Nabi gitu ya, tradisi Nabi. Nah, dalam peradaban Barat itu ada satu periode yang disebut sebagai Renaissance itu, yang juga mencoba untuk mengembalikan periode klasik peradaban Yunani dan Romawi. Nah, apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan jelas adalah bukan sekedar nostalgia ya. Jadi kan kalau kembali ke masa lalu itu kan seolah-olah wah, peradaban Barat pernah berjaya dengan dari sisi arsitektur, dari sisi pemikiran dan seterusnya. Bukan itu. Jadi bukan kembali dalam arti menostalgiakan masa lalu, tetapi lebih dalam arti menginterpretasikan karya-karya bangsa Barat itu ya, di zaman Romawi, Yunani Romawi, untuk kemudian digunakan untuk mencari inovasi-inovasi kebaruan yang bisa ditawarkan bagi peradaban Barat. Nah, dan pembacaan filologis itu menjadi penting ya, karya para filosof, para seniman di era Yunani Romawi itu kemudian dibaca ulang gitu ya, direinterpretasi,
ditafsirkan kembali. Nah, ada beberapa nilai-nilai klasik yang kemudian menjadi inti dari peradaban Yunani dan Romawi yang nanti itu akan dikembangkan di periode Renaissance sampai di masa modern. Yaitu yang pertama, penghargaan terhadap masa kini ya, jadi kekinian itu. Dalam alam pikiran religius itu kan selalu diarahkan pada suatu alam pasca kematian atau pasca kehancuran dunia ini, atau alam akhirat lah begitu ya. Nah ini kemudian coba untuk diringkus dan alam pikiran seperti itu digeser menjadi apa? Menjadi bahwa yang harus kita pikirkan itu masa kini, yaitu kekinian, kebaruan atau moderna itu ya kalau dalam terminologinya. Nah, yang kedua adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Selama periode sebelumnya di abad pertengahan ya, seperti pernah kita singgung juga bahwa manusia itu kan hanya bagian kecil dari diskursus dan peran historis ya. Yang menentukan itu kan adalah realitas tertinggi yang menjadi bahan perbincangan, yaitu Tuhan ya. Lalu kemudian juga manusia ya sebagai individu ya, maksudnya di sini itu tidak diberikan peran penting ya, terutama dalam konteks kemasyarakatan, karena komunalitas itu lebih dikedepankan daripada individualitas. Nah, pada periode ini mulai dimunculkan ya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, dan itu tercermin sekali pada nilai yang ketiga, yaitu kepercayaan pada kemampuan rasio. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda ya, karena di masa abad pertengahan yang menjadi pokok penting itu adalah iman. Nah, kalau di masa ini periode Renaissance kemudian sampai dengan modern, itu rasio diakui sebagai satu instrumen utama, terutama dalam konteks pencarian pengetahuan, pengukuran kebenaran dan seterusnya. Mungkin kita ingat ada seorang filosof modern yang kemudian disebut bapak filsafat modern, yaitu Descartes, yang memang mengintrodusir pentingnya ya rasio dalam mencari kepastian pengetahuan. Nah, itulah yang kemudian mengerucut pada suatu proses sekularisasi di mana iman kemudian dipinggirkan ya, peran agama juga dipinggirkan, teologi dipinggirkan gitu ya. Lalu kemudian rasio lebih dikedepankan. Nah, siapakah para pengusung dari beberapa nilai-nilai itu? Kita mengenalnya sebagai kaum humanis ya. Jadi kaum humanis ini adalah orang-orang yang memang memperkenalkan kembali tiga harkat martabat manusia, lalu kemudian juga peran manusia yang sangat sentral dalam pembentukan sejarah. Ya, kita sudah kami sudah menjelaskan tentang Renaissance dengan humanismenya. Lalu kemudian nanti kita akan ketemu dengan satu lagi semacam gerakan ya yang penting juga, yang mendahului gerakan filsafat modern seperti itu. Bila Renaissance dengan humanismenya merupakan gerakan elit intelektual, maka nanti ada gerakan reformasi Protestan itu yang merupakan gerakan massa ya. Bila Renaissance itu adalah gerakan kebudayaan, maka reformasi merupakan gerakan teologis dan
sekaligus politis. Gerakan reformasi ini kan selalu diidentikan dengan tokoh Martin Luther ya. Sebenarnya Martin Luther ini dalam gerakannya ini kan dimulai dari satu peristiwa ya, satu momen, satu kasus kecil ya, di mana Paus Leo ke-10 itu ya dengan uskup salah seorang uskup ya, uskup Magdeburg ya, Magdeburg ya, yaitu yang mengkhotbahkan hukuman neraka itu bisa dikurangi dengan membeli semacam surat pengampunan gitu ya. Nah, ini kemudian dikritik ya oleh Martin Luther ya, dan kritik itu kemudian bukan hanya sampai pada kasus itu saja, itu kemudian melebar ke masalah nanti otoritas ya. Jadi otoritas gereja digugat dalam konteks penafsiran Bible. Lalu kemudian Martin Luther juga mengintroduksir ya bahwa ya monopoli tafsir terhadap Bible itu bukan monopoli para pendeta gitu ya. Setiap orang juga punya hak untuk menafsirkan Bible gitu ya. Dan juga kemudian seperti tadi yang pada kesempatan awal saya telah menjelaskan bahwa salah satu ciri dari kemodernan ya itu adalah subjektivitas. Nah, dalam konteks pemikirannya Martin Luther itu pun ditekankan, tapi bukan dalam konteks rasio, tapi iman subjektif ya, iman subjektif, di mana keimanan itu dipahami sebagai relasi langsung seorang subjek dengan Tuhan gitu ya. Nah, ini beberapa catatan ya dari awal abad modern, awal dari pembentukan filsafat modern, mulai dari tadi Renaissance, lalu kemudian juga ada gerakan humanisme ya, lalu kemudian ada reformasi. Untuk referensi, silakan nanti teman-teman bisa membaca secara lebih panjang lebar penjelasannya dalam buku yang menjadi rujukan pada mata kuliah ini, yaitu buku Filsafat Barat Modern karya Francisco Budi Hardiman. Terima kasih, itu materi pada hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.